emotional intelligence. Sebenarnya unsur-unsur apa saja sih dari emotional intelligence ini yang harus kita kuasai sehingga kita bisa menyebut bahwa gue itu punya IQ yang tinggi loh ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas 5 components atau mastery skills dari emotional intelligence menurut salah satu pakar. Oke, so stay tune sampai akhir video ini. Halo teman-teman semua, welcome back di Teta Magi TV channel dengan saya Clara Angeline. So teman-teman, video ini nyambung pembicaraan kita sebelumnya nih teman-teman, tapi juga bisa stand alone ya. Kita lagi ngomongin tentang emotional intelligence ya. Nah jadi emotional intelligence itu terdiri dari apa aja sih gitu ya, komponen-komponen itu seperti apa. Nah teman-teman, sebenarnya banyak nih ya dari berbagai pakar yang punya definisi tersendiri tentang komponen-komponen emotional intelligence ya. Tetapi just for the simplified purpose, saya memilih salah satunya aja, yaitu dari Steve Getzler ya. 5 komponen dari emotional intelligence yang applicable dalam kehidupan sehari-hari. Ya, of course, kalau misalnya ini di dalam dunia bisnis, biasanya komponennya itu berbeda gitu ya. Tapi yuk mari kita ngomongin secara general aja. Oke, so yang pertama dan yang selalu ada di setiap pembicaraan pakar tentang emotional intelligence, komponen yang pertama itu adalah consciousness atau self-awareness. Ya, artinya kita itu mengenal bahwa kata-kata kita, behavior kita, tindakan kita itu bisa mempengaruhi, sangat bisa mempengaruhi diri kita sendiri, ya emosionalnya kita sendiri, dan juga bahkan tim kita dan orang-orang di sekitar kita. Gue itu sedang ngerasain emosi apa? Is this fear? Apakah ini ketakutan? Apakah ini anxiety? Apakah ini kemarahan misalnya gitu ya? Jadi kan kalau sebenarnya kalau emosi itu nggak cuma 5 doang gitu ya, takut, marah, apalagi tuh sedih gitu ya. Nah bahagia gitu kan ya, kayak film itu loh, Inside Out loh, nggak cuma itu teman-teman. Nah jadi semakin banyak kita mengenal tentang spektrum emotions, semakin mudah kita mengungkapkan atau mengekspresikan kita itu lagi ada di emosi yang seperti apa. Semakin kita aware atas emosi kita, semakin mudah kita masuk ke yang kedua nih, yaitu emotional management atau self-regulatory ya. Jadi kalau Steve Getzler bilangnya self-regulatory, artinya kemampuan kita untuk mengendalikan emosi kita ini sehingga nggak meledak-ledak gitu ya, atau bukan meledak-ledak, sehingga tidak sampai pada level dimana levelnya itu merusak ya, jadi destructive level ya. Misalnya nih teman-teman, sedih, boleh nggak sedih? Boleh lah, semua orang juga ada sedih. Tapi jangan sampai sedihnya itu sampai levelnya super tinggi yang sampai udah grief gitu ya. Ada sadness gitu ya kalau Inggris. Jangan sampai grief. Kalau kita mengenali sampai sini, kita kudu bisa turunin. Atau jangan sampai dia sampai masuk levelnya destruktif di mana terlalu overwhelmed, sedihnya berkepanjangan tuh misalnya gitu ya teman-teman, dan nggak bisa move on ya, apapun itu ya. Marah boleh nggak? Boleh, anger gitu ya kalau dalam bahasa Inggris. Tapi jangan sampai ini jadi yang luar biasa, yang meledak-ledak gitu ya, meletup-letup. Nah jadi itu ya, yang kedua itu adalah emotional management atau bisa juga disebut self-regulatory. Yang berikutnya ini masih seputar diri sendiri gitu ya, jadi masih seputar interpersonal ya, intrapersonal. Nah yang berikutnya itu adalah self-motivations. Bagaimana kita mengenal diri kita sendiri dan gimana sih cara memotivasi diri kita. Ternyata teman-teman, setiap orang tuh punya titik atau punya hot button yang beda-beda untuk memotivasi diri. Nah jadi kita harus mengenal tuh, apa sih yang sebenarnya itu jadi motivasi saya gitu ya, apa sih yang sebenarnya bisa trigger saya melakukan ini dan melakukan itu gitu ya. Nah semakin kita bisa mengenal diri kita sendiri, artinya apa? Kita bisa semakin efisien teman-teman ya. Nah di dalam definisi lain ada juga yang menyebutnya tentang self efficacy ya. Nah jadi itu beda-beda di setiap pakar. Nah komponen berikutnya dari 5 komponen ini teman-teman, ini sudah berhubungan dengan orang luar ya. Nah, kebanyakan semua ahli setuju bahwa komponen berikutnya dalam interpersonal adalah empathy ya. Bagaimana kita bisa menunjukkan empathy kita terhadap emosi orang lain. Kan namanya juga kita makhluk sosial gitu ya. Jadi kita terus berhubungan dengan orang lain. Nah, jadi empathy ini juga ada batasnya teman-teman. Jangan sampai empathy ini membuat kita tidak bisa melakukan atau tidak bisa mengambil keputusan yang rasional. Ya, jadi mengenal empati yang sehat juga itu seperti apa? Itu adalah juga komponen dari kemampuan IQ yang tinggi.
Oke, ada caranya teman-teman masing-masing. Yang berikutnya ya teman-teman, ya menurut Steve Geisler ya. Jadi komponen yang berikutnya adalah social skill. Pakar lain kadang-kadang ngomongnya itu connection ya, which is sama aja ya. Jadi kemampuan kita untuk berelasi dengan orang lain, berkomunikasi ya dengan cara yang enak sehingga kita bisa membangun connection ya satu sama lain. Karena seperti kita tahu ya, apalagi kalau di dunia karir, di dunia bisnis gitu ya, kemampuan untuk networking, social skill ini penting banget teman-teman. It can make you or break you. Setuju apa enggak? Oke, so jadi itu ya 5 komponennya teman-teman. Yang pertama adalah tentang self awareness, yang kedua tentang self regulatory atau saya suka nyebutnya emotional management, yang ketiga tentang self motivation, ya, yang keempat empathy, dan yang terakhir tentang social skill kita atau building that connections. Teman-teman jangan lupa nih supaya nggak ketinggalan ya pembahasan lebih lanjut, klik tombol subscribe di bawah ini dan juga tekan tombol bel notifikasinya. Oke, dan juga nonton video-video kita yang lainnya di channel ini yang banyak ngebahas tentang emotional intelligence, tentang emotional healing ya, karena sebenarnya channel ini banyak nih ngomongin tentang emotional healing, tentang law of attraction, karena semuanya itu berhubungan. Nanti kita akan bahas ya teman-teman apa sih connectionnya, dan juga tentang money management. Why? Because everything is connected. Oke teman-teman, untuk info lebih lanjut misalnya nih kalau pengen tahu lebih lanjut gitu ya, atau ingin membawa training EQ di corporate, bisa kontak di bawah ini ya untuk infonya lebih lanjut. Saya dengan Clara Angeline, thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.